mau basic riset aja, ini saya record. Baik, teman-teman, kalau nanti ada pertanyaan dari dosen terutama atau ditanya presenter ke depan selama kuliah, kita coba belajar membangun mental yang berani. Seberani apakah teman-teman? Berantem berani, kepoin berani, suka ke seseorang diam-diam berani. Tapi untuk mengangkat tangan seberani apakah teman-teman? Ketika ada pertanyaan tentang perkuliahan, ditanya langsung, diam adalah emas. Masih seperti itu? Coba ya, setiap ditanya di kelas langsung saya. Jawabannya apa? Nanti dulu, yang penting saya. Ajukan diri dulu. Bangun mental yang super positif dulu. Baik, saya mau tanya dulu. Adakah di sini yang tahu tentang blended learning? Adakah yang tahu tentang blended learning? Blended learning. Blended learning. Blended learning. Ada yang tahu? Kontraknya jelas, ditanya, saya Pak. Jawaban salah nggak masalah. Ini tempat untuk bermain dengan sesuatu yang salah, kita perbaiki. Blended learning, ada yang tahu? Belajar gabungan antara yang konvensional dengan yang pakai digital. Contoh? Kita belajar di kelas sama kita pakai di kelas. Pernah lakukan itu? Belum. Belum pernah. Baik, yang lain mungkin di mata kuliah lain? Ada yang bisa ngasih sampling blended learning? Mata kuliah yang lain? Belum ada sama sekali? Belum ada? Berarti ini eranya komunikasi massa ya, Bu? Kita uji coba blended learning. Dari 14 pertemuan biasanya nanti ada beberapa pertemuan itu dibuat e-learning. Nah, e-learningnya bagaimana? Apakah cukup dengan download upload materi? Cukup? Gini dulu, kan kontraknya jelas. Saya Pak, nggak cukup. Gimana saran? Cukup nggak? E-learning hanya dengan download upload materi, belajar mandiri. Saya tidak cukup. Kenapa? Karena butuh kita sharing mengenai materi yang di-share, nggak hanya di-download dan dibaca saja. Tapi kalau untuk download bisa memahami materinya nggak? Bisa, tapi kurang. Gimana ya? Untuk lebih mendalam setelah kita membaca, pasti ada kayak timbul pertanyaan. Jadi butuh banget ada dua arah. Baik, dua arah seperti apa yang kamu harapkan? Dua arah yang diharapkan, ya seperti ada feedback. Jadi komunikasi antara pemberi materi dengan yang diterima oleh si penerima materi. Baik, cukup. Ada yang bisa ngasih tambahan caranya gimana? Caranya gimana untuk bisa menghidupkan interaktif e-learning? Ayo, katanya berani menyukai seseorang diam-diam, berani berantem, berani kepoin, berani bla bla bla. Angkat tangan doang. Saya mau jawab. Gimana caranya menghidupkan interaktif di e-learning? Dengan cara mungkin ada kolom komentar, lalu ada yang bertanya lalu menjawab di kolom komentar. Kalau enggak, bisa secara kayak video conference. Jadi satu dosen menjelaskan, nanti juga didengarkan oleh mahasiswa dimanapun mahasiswa berada, lalu bertanya lewat situ juga dan dijawab oleh dosen di media itu secara bersamaan. Jadi semua mahasiswa dimanapun berada bisa menerima ilmu yang sama dan menerima pokok bahasa yang sama. Pernah nggak ngikuti model-model diskusi di forum seperti itu di online? Blogging dan lain sebagainya. Diskusi online sejauh ini masih di Instagram. Kalau di live kan biasanya ada fitur komen, lalu biasanya di pertanyaan itu dibaca oleh moderator lalu disampaikan kepada narasumber, lalu narasumber menjawab. Jadi kita bisa melihatnya di mana saja. Oke. Kira-kira yang model pertama seperti ini, apakah bisa menjawab tadi, aduh saya butuh diskusi, hanya berdasarkan komen by komen, dan di-reply atau dibalas oleh narasumber atau dosen? Cukup nggak? Cukup atau tidak? Atau harus nambahin yang webinar namanya, video conference? Komen-komennya dulu, cukup nggak? Komen dibalas komen. Kalau mungkin untuk komen dibalas komen sih kurang cukup ya Mas. Lebih ke tetap ada videonya tadi, jadi pembelajarannya lebih atraktif lagi. Jadi, video itu video webinar atau iya, materinya video? webinar.
webinar berarti harus melihat muka pengajarnya atau narasumbernya. Iya, soalnya kan agar kita juga untuk belajar itu kan nanti kan dijelasin dulu kan mas, biasanya kan gitu. Terus nanti kita tanya pas kalau cuma komen-komen gitu kan kita nggak paham dulu. Baik, Nggak lanjut. semuanya bisa dijelasin. Baik, saya lanjutkan. Yang terakhir aja sebelum masuk ke materinya Bu Yeni. Kira-kira kalau dengan sistem e-learning atau blended learning seperti itu dilaksanakan di luar jam kuliah, setuju atau tidak, alasannya apa? Misalkan sekarang kuliahnya 12:30, nanti e-learning aja jam 8 malam. Setuju atau tidak, kelebihan kurangnya seperti apa? Tantangannya cuma satu, angkat tangan saya Pak. Saya rasa tidak setuju. Kenapa? Karena aktivitas seorang itu kan nggak bisa kita atur 24 jamnya ya. Jam berapa harus ready, jam berapa harus ready itu kan nggak bisa. Walaupun notabene kita kuliah, kita harus menyesuaikan jadwal. Tapi kan nggak semudah itu gitu loh. Jadi menurut saya nggak bisa dilaksanakan apalagi secara tiba-tiba. Nanti kita e-learning aja kayak gitu. Tapi kalau disepakati satu kelas, gimana? Disepakati satu kelas ada pasti bisa, cuman pasti ada yang harus dikorbankan dari Oke. setiap aktivitas. Tapi karena masih konteks pembelajaran, mengganti yang tadi siang kosong silakan bebas main, ganti nanti malam. Seperti itu gimana? Kalau itu tergantung lagi sama ke pribadi masing-masing. Dia bisa nggak, maksudnya mengosongkan jadwal pada hari itu. Dan kalau misalnya kayak aku sendiri nih, kalau malam tuh kayak merasa kalau belajar tuh kurang nangkep. Karena apa? Karena itu waktunya istirahat sama refreshing. Kayak gitu. Jadi kalau belajar tuh pagi atau siang kayak gitu, aku. Baik, clear. Terima kasih teman-teman untuk sharing sedikit tentang blended learning. Nanti seperti apa, Bu Yeni silakan menyampaikan materi dulu. Saya coba siapkan untuk e-learning di Google Classroom yang tadi ada error. Karena saya sudah bisa masuk ke kelas beliau, tapi saya sampling satu, nggak bisa login, dan mungkin semuanya peringatannya this class not found gitu ya. Baik, terima kasih teman-teman.